Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu masalah toharoh. Masih melanjutkan materi yang minggu yang lalu. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, baik kita buka dulu dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan dalam memahami ilmu. Dan ilmu yang kita peroleh ini mudah-mudahan berkah. Amin. Baik anak-anak, untuk materi hari ini adalah masih berkisar toharoh. Toharoh itu adalah sesuatu yang sangat esensi sekali, sangat penting. Yang nomor satu, karena masalah toharoh itu menentukan ibadah kita itu benar-benar sah atau tidak. Karena toharoh itu adalah memiliki posisi yang sangat penting kaitannya dengan beribadah, baik itu sholat maupun ibadah yang lain seperti membaca Quran atau mungkin ketika kita pergi haji, tawaf itu juga harus dalam keadaan suci. Karena kesucian itu tidak hanya meliputi yang lahir tapi juga yang batin. Satu persatu masalah bersuci. Karena bersuci itu adalah meliputi lahiriah dan batiniah. Maka yang lahir, yang bersuci dari lahiriah ini adalah meliputi ada badan kita, pakaian kita, tempat kita, semua yang kita pakai ini semuanya menentukan kesuciannya, itu menentukan apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Makanya memegang peranan penting ketika kita mau sholat. Satu, pakaian harus bersih, terus badan harus bersih, tempat yang untuk sholat juga harus bersih. Jadi semua itu bersihnya juga tidak ada najis saja tapi dari hadas. Oleh karena itu masalah toharoh ini sangat penting. Kalian harus perhatikan secara cermat, bukunya dibuka. Kalau tidak nanti kamu salah paham, karena ini masalah yang esensi sekali. Masalah toharoh itu sudah banyak dikemukakan atau dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini menandakan bahwasanya kebersihan lahiriah ini juga penting sekali. Karena kalau kita bersih itu juga satu, menjaga kebersihan. Nomor dua, kita itu menjadikan orang yang dicintai Allah. Dalam Quran yang lain, Allah itu mencintai, menyukai orang yang bersih dan orang-orang yang bertaubat. Dalilnya yang mana? Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayatnya 222. Yang bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, menyukai. Siapa yang dicintai? At-tawwabina, orang-orang yang tabat. Wa yuhibbu, dan mencintai, menyukai adalah orang-orang yang mutahhir, orang-orang yang bersuci. Makanya di sini sangat penting sekali, baik itu kesucian baik lahir maupun batin. Kalau soal kesucian lahir itu cukup dengan air. Kalau tidak ada air maka boleh dengan tayamum. Kalau kesucian batinnya bisa bersih, membersihkan penyakit atau najis yang ada dalam batin kita, penyakit dalam hati kita, itu tidak cukup dengan air atau dengan mandi atau dengan tayamum saja, tapi dengan bertaubat kepada Allah. Karena penyakit batin ini adalah sangat sulit, maka upaya yang kita lakukan pertama adalah dengan membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat, dan seterusnya jangan sampai mengulang kembali. Karena penyakit batin itu sangat sulit dan sangat berbahaya. Apa itu penyakit batin? Ada contohnya kayak hasud, iri, sombong. Seperti itu penyakit batin. Kalau penyakit lahiriah dibawa ke rumah sakit insya Allah sembuh. Tapi kalau penyakit batinnya yang bisa menyembuhkan hanya diri kita sendiri dan kepada Allah saja. Paham ya? Tidak ada rumah sakit yang menangani sakit apa, penyakitnya sombong, tidak ada. Tapi penyakit yang ditangani oleh manusia adalah penyakit yang sifatnya dohir atau yang kelihatan, yang lahiriah. Paham ya? Berarti di sini saya sampaikan tadi penyakit itu yang katanya bersuci itu bersuci adalah lahiriah. Kalau bersuci dari lahiriah, cara membersihkannya adalah dengan membersihkan najisnya, disesuaikan najisnya. Kalau membersihkan hadasnya juga disesuaikan dengan hadasnya. Kalau membersihkan yang penyakit batin, maka cukup kita dengan Allah, yaitu dengan bertaubat. Itu kuncinya. Karena toharoh itu adalah sangat penting, bahkan dikatakan dalam hadis at-tahuru syatrul iman.
sama dengan hadis yang lain adalah kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Di sini ada kalimat yang lain, at-tahuru syatrul iman. Ada yang mengatakan bahwasanya la yaqbalullah sholata bi ghairi tahur. Allah itu tidak akan menerima sholat yang tanpa bersuci. Jadi kamu sholat kok tanpa wudhu, maka sholatnya itu tidak mendapat apa-apa. Karena Allah menyukai orang yang bersih. Bahkan ada yang mengatakan di dalam hadis yang lain, al-islamun nadhifun, Islam itu bersih. Artinya Islam itu sangat menyukai kebersihan. Fatanaddofu, maka sesungguhnya kamu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kecuali illa nadhifun, orang-orang yang bersih. Di sini sangat penting bahwasanya kebersihan, kesucian lahir batin itu adalah sangat diharapkan dan sangat esensi sekali dalam kehidupan kita. Untuk selanjutnya adalah hadas. Karena hadas itu adalah sesuatu perkara yang baru. Maka sebelum melakukan ibadah, hadas itu harus dihilangkan. Di sini hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Pada pertemuan hari ini cukup satu saja poin yang kita bahas, hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Hadas yang bisa dibersihkan dengan wudhu. Hadas yang cara mensucikannya dengan wudhu. Nah sekarang yang masuk kategori hadas kecil itu meliputi apa saja? 1. Hilang akal. Contohnya adalah ketika kamu punya wudhu, tapi kamu dalam posisi tidak duduk yang benar, artinya sendenan atau mungkin dalam tiduran. Nah, kalau kamu tertidur atau sebentar ngeliyep, berarti itu kamu termasuk sudah batal. Atau bisa kamu mabuk itu termasuk membatalkan wudhu. Atau mungkin hilang ingatan atau gila, itu juga termasuk yang termasuk hadas kecil. Yang kedua yang termasuk hadas kecil yang kedua adalah yang keluar dari dua pintu. Artinya apa? Pintu depan namanya kubul. Kalau kamu keluar buang air kecil itu namanya di situ namanya kubul. Kalau dubur itu adalah seperti buang air besar, BAB, kentut. Nah, ini di sini ya. Yang keluar dari kubul dan dubur. Kalau kubul itu yang keluar dari pintu depan, kalau dubur itu yang keluar dari pintu belakang. Ini juga yang termasuk hadas kecil. Yang ketiga yang termasuk hadas kecil yaitu adalah bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang tidak muhrim. Artinya ketika kamu wudhu terus kamu bersentuhan dengan orang lain yang bukan muhrimnya, itu termasuk membatalkan wudhu. Artinya di sini sudah balik, gitu ya. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan tanpa alas, artinya langsung bertemu kulitnya. Ini juga membatalkan wudhu. Mana dalilnya? Man massa, barang siapa massa menyentuh dzakaro, kemaluannya, fal ya tawaddu, maka hendaklah wudhu. Makanya di sini yang dimaksudkan adalah kalau kamu menyentuh kemaluan kamu tapi langsung kulit telapak tangan ini. Tapi kalau kamu ada batasnya, ada penutupnya, tidak. Di sini. Saya ulang ya, man massa dzakarahu, barang siapa menyentuh dzakarahu, kemaluannya, fal ya tawaddu, maka hendaklah berwudhu. Ada 4 kategori yang termasuk hadas kecil, saya ulang. Yang termasuk hadas kecil adalah hilangnya kesadaran atau hilang akal. Yang kedua adalah yang keluar dari dua pintu, kubul dan dubur. Yang ketiga bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahram. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan tanpa alas. Artinya di sini adalah menyentuh atau memegang alat vital sendiri atau orang lain dengan jari atau telapak tangan tanpa alas. Ini yang keempat. Itu ya. Yang termasuk hadas kecil ini, 4 ini yang termasuk juga yang membatalkan wudhu nantinya. 4 ini tadi termasuk membatalkan wudhu. Saya ulang, yang termasuk hadas kecil ada 4, yang tadi saya sebutkan itu juga termasuk yang membatalkan wudhu. Paham ya? Jadi nanti kalau saya sebutkan apa yang termasuk hadas kecil, bla 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 4. Apa yang termasuk yang membatalkan wudhu, 4 tadi juga. Jawabannya gitu. Ini langsung saya terangkan. Wudhu atau tayamum itu cara bersuci yang diajarkan oleh agama Islam. Di sini ada caranya, tidak angger-anggeran, tidak ngarang sendiri, tapi ada aturannya. Di dalam Al-Quran masalah wudhu itu adalah bahasa Arab. Di sini artinya adalah bersih dan indah. Kamu harus bisa membedakan orang yang wudhu dan tidak. Orang yang wudhu mesti aura mukanya bersih, auranya bening, berkilau. Dalam wudhu itu ada anggota yang dibasuh
Dalam Quran diterangkan yang wajib dibasuh ini ada 4. Diterangkan dalam surat apa? Di sini diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Oke, nanti kamu lihat bukunya, terus kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza kumtum, apabila kamu hendak mendirikan sholat, idza kumtum ila sholah, apabila kamu hendak sholat, fagasilu, maka basuhlah. Di sini yang wajib dibasuh adalah 1, wujuhakum, wajah ini. Nah sekarang kalian lihat, wajah itu meliputi yang mana? Apakah yang ditutup, yang dibuka Bu Yani ini mukanya ini saja, atau ya sampai telinga? Batas muka itu adalah kalau atas dahi kamu lihat, ini batasnya adalah sampai di mana tumbuhnya rambut. Nah di sini. Kalau sebelah kanan kiri muka ini dekat telinga. Kalau ke bawah sampai dagu. Ini harus basah. Ini muka. Paham ya? Sekarang yang dibasuh yang kedua adalah tangan. Tangan ini dibasuhnya sampai siku. Nah ini siku-siku. Wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai siku-siku. Yang ketiga yang dibasuh adalah wamsahu biruusikum, dan usaplah sebagian kepala. Perhatikan, wamsahu dan usaplah sebagian kepala biruusikum. Ya, yang keempat yang dibasuh di sini dalam Quran adalah wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu minimal, di sini kaki adalah minimal sampai mata kaki. Paham? Yang lainnya itu selain niat ya, berarti nomor 1 itu masuk nanti kalau masuk rukun itu berarti nomor 1 niat, jelas. Kalau niat itu adalah sangat esensi. Innamal a'malu binniyat. Orang no niat berarti ora sah. Innamal a'malu, sesuatu perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya tidak ada maka tidak mendapat apa-apa. Berarti rukunnya wudu nomor 1 niat. Nomor 2 tadi muka, membasuh muka. Nomor 3 mengusap, membasuh dua tangan sampai siku-siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang nomor 5 adalah mengusap atau membasuh 2 kaki. Yang nomor 6 tertib, itu rukun. Berarti yang dalam Quran ada 4 ditambah nomor 1 niat, sing nomor terakhir nomor 6 tertib. Artinya kamu kalau wudhu harus urut, tidak boleh diselang-seling sekepenai. Liannya itu yang kamu praktekkan masuk ke dalam sunnah. Paham ya? Selain itu tadi yang saya terangkan masuk ke sunnah. Berarti ada membasuh tangan, ada menyela-nyela jari, ada berkumur, ada memasukkan air ke hidung, ada mengusap daun telinga, terus berdoa setelah wudhu, 3 kali anggota wudhu. Itu semua berarti masuk sunnah wudhu. Nah, paham ya? Masuk sunnah wudhu. Saya ulang, selain yang 6 tadi masuk ke ngone sunnah. Yang membatalkan ada 4 sama dengan yang termasuk hadas kecil. Sekarang masuk yang ke terusnya syarate wong wudhu. Orang apa wudhu syarate kudu Islam. Nomor 2 kudu ano air. Airnya kudu mengalir, suci. Nomor 3 adalah mumayyiz. Wong sing wudu adalah orang yang mumayyiz, itu sudah bisa membedakan yang baik dan yang tidak. Terakhir, sing mensyaratkan wudu kudune sing ape diwudune itu tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Artinya, contoh saja, kamu itu fitekan, maka fiteknya itu harus dihilangkan dulu pakai thinner atau pembersih intek. Biasanya kalau kamu orang-orang anak-anak perempuan itu pada pitekan kalau pas spray, maka ketika sudah bersih atau suci maka piteknya harus dihilangkan, karena pitek itu nanti bisa menghalangi air ke kukunya kamu, maka harus dihilangkan. Seperti itu ya. Contoh saja kalau kamu sakit, contoh mungkin luka yang tidak bisa kena air, itu mungkin cukup dibasuh di atasnya perban, mau diperban atau mungkin di sekitarnya saja tidak apa-apa. Nah gitu. Artinya wudhu sudah, dalilnya tadi sudah, syaratnya sing wudhu napa papat, kudu Islam, yani orang-orang syarat wudhu.
rukunnya sudah, sunnahnya sudah, yang membatalkan sudah. Sing terakhir adalah doa setelah wudhu. Kamu bisanya di SKK sudah ada. Doa setelah wudhu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Inilah materi hari ini sampai doa setelah wudhu. Anak-anak nanti ketika mengerjakan tugas atau soal pertemuan kedua ini, materinya adalah mulai toharoh sampai terakhir ini tadi adalah doa setelah wudhu. Paham ya? Tidak jauh-jauh, tidak cari kemana-mana, itu saja cukup. Kalau kamu mendengarkan, melihat LKS, saya harap nilai kamu adalah yang terbaik. Jangan sampai di bawah HKM. Baik anak-anak, ya untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.